Hari ini saya akan menceritakan tentang berapa lama sih durasi menjadi seorang dokter baik. Apakah bisa lebih cepat? Apakah lebih lama? Seperti yang saya ceritakan, proses sarjana kedokteran itu adalah dimulai dari kuliah Fakultas Kedokteran, yaitu di universitas ya. Itu berlangsung 8 semester. Apakah bisa lebih cepat? Bisa. Kalau nilainya melebihi yang standar. Standar itu berapa? IP2 ya. IP2 itu kemudian kalau bisa lebih, kita akan bisa lebih mengambil kuliah. Ya kalau dulu kalau dulu orang kuliah di fakultas yang lain, kita hanya boleh mengambil kuliah di fakultas di semester ganjil saja, atau yang digenap saja. Kalau di kedokteran beda. Di kedokteran itu dari semester ganjil bisa mengambil semester genap. Waktu zaman saya, nggak tahu saya sekarang, waktu zaman saya kenapa lebih cepat? Waktu saya di semester ganjil, saya bisa mengambil kuliah yang di semester genap. Tetapi memang waktu semester 1 kita nggak bisa ngambil lebih karena memang sudah paketnya itu. Oh, ini harus dilalui. Nah, kalau misalnya ada kelebihan SKS kita namanya itu, kita bisa mengambil mata kuliah yang lain. Apakah itu semester genap ataupun semester ganjil yang lain. Nah, itu yang bisa membuat kita lebih cepat. Tetapi kalau standarnya itu kita menyelesaikan itu adalah 4 tahun ya. 4 tahun itu adalah untuk S1-nya, sarjana kedokterannya. Kalau lebih cepat ya bisa 3,5 tahun. Jarang sekali saya dapatkan 3 tahun ya. Ada teman saya itu bisa selesai 3,5 tahun. Itu sangat pintar ya orangnya, sehingga dia banyak kelebihan daripada SKS, sehingga bisa menamatkan atau menyelesaikan S1-nya dalam kurun waktu 3,5 tahun. Tapi ada juga yang 5 tahun, ada juga 6 tahun. Tapi memang di Fakultas Kedokteran ini atau di Fakultas Kedokteran Negeri ini itu ada batas waktu ya. Kalau memang ada batas waktunya tidak terpenuhi, dia bisa drop out ya. Drop out sehingga tidak bisa melanjutkan kuliahnya lagi di Fakultas Kedokteran. Jadi itu dia. Tapi secara akumulasi S1 itu adalah 4 tahun. Kemudian di Koskap, nah Koskap itu bisa beraneka ragam. Tergantung kita. Contoh, ketika kita masuk ke bagian obstetrik ginekologi misalnya, kemudian setelah selesai kita mau nyambung langsung boleh. Tetapi kalau enggak, boleh juga karena kita nggak terikat secara fungsionalnya. Karena mau 4 tahun lagi pun tamat juga nggak ada masalah. Yang penting selesaikan semua program Koskapnya. Karena semua fakultas semua bagian itu harus dimasuki. Kalau nggak dimasuki, tidak bisa kita melanjutkan ataupun mendapatkan gelar dokternya. Nah, kalau dulu durasi kedokteran secara akumulasinya itu sekitar 6-7 tahun ya. Bisa lebih, bisa di daerah di mana masalahnya, apakah di universitasnya ataukah di pas Koskapnya. Kemudian, kalau dulu kita khususnya perguruan tinggi negeri ya, ketika kita setelah menyelesaikan Koskap itu secara otomatis kita akan mendapatkan gelar dokter. Kita akan diwisuda profesinya sebagai seorang dokter. Kalau sekarang beda. Nah, beda kenapa? Seperti pengalaman yang saya dapati bahwasanya sekarang setelah tamat dokter tidak otomatis akan mendapatkan gelar dokter. Kenapa? Kita harus melalui namanya UKDI, Ujian Kompetensi Dokter Indonesia. Itu harus kalau misalnya langsung dapat gelar dokter. Nah, habis itu kalau nggak dapat usahakan terus ujian terus 3 bulan sekali ujian UKDI. Sampai berapa lama? Tidak ada batasan. Sampai pernah saya pengalaman waktu saya mengajar di Universitas Islam Sumatera Utara, itu ada yang sampai 3 tahun belum tamat UKDI-nya untuk mendapatkan gelar dokternya. Ya, jadi itu perbedaannya sekarang. Kemudian juga adalah setelah kita mendapatkan dokter, apakah langsung bisa praktek? Tidak. Dulu ya, setelah dapat dokter kita bisa praktek, bisa kerja segala macam, terserah kita. Nah, kalau sekarang tidak. Untuk mendapatkan namanya surat tanda registrasi itu kita harus melalui satu fase lagi, yaitu namanya intensif. Intensif itu sekitar 1 tahun. Jadi kalau sekarang
bisa 10 tahun tamat, bisa 9 tahun tamat, bisa. Itu tergantung tahapan ini dilalui ya. Kalau intensif itu tidak ada batasan, dia tetap setahun. Setelah itu secara otomatis kita bisa mengaplikasikan untuk mendapatkan surat tanda registrasi. Itu dia. Terima kasih. Untuk sahabat Milvan, ini udah saya cerita nih dari semuanya. Mungkin ada hal-hal yang saya tidak tahu dan juga mungkin ada yang terlewatkan. Mungkin sahabat Milvan yang sedang mengikuti sebagai mahasiswa kedokteran, atau juga yang sudah baru saja melalui fase-fase yang saya ceritakan tersebut, bisa berkomentar di bawah ini. Saya akan tunggu dan nanti saya akan coba menjawab di sesi berikutnya. Tetap di channel Cerita Dr. Milvan. Terima kasih.